Halo guys, balik lagi di RM Tour bersama saya Korandi ya guys ya. Oke guys, hari ini Koko cukup seneng ya, karena bulan ini yang lolos itu bener-bener oke banget lah dibanding bulan Februari sama Januari ya, yang agak ngedrop ya. Cuma bulan ini oke banget. Nah terus Koko mau info kalau misalnya mau yang konsultasi ya, pertama kali gitu ya, konsultasi mau ketemu Koko itu wajib di Sunter Mall ya. Jadi persyaratannya itu nomor 1 wajib di Sunter Mall, nggak bisa di tempat lain. Kedua itu wajib DP ya, seperti Koko jelasin ke video-video sebelumnya ya. Itu wajib DP 300.000 ya. Habis itu nanti pelunasannya nanti dipotong sama DP tersebut ya. Itu udah syarat utamanya guys ya gitu. Jadi mohon kalian mengerti gitu ya. Soalnya kadang ada yang nanya, kok kenapa harus bayar sih kalau misalnya mau ketemu gitu. Ya untuk nunjukin keseriusan kalian gitu aja, simpelnya seperti gitulah. Karena kan untuk ketemu kan ngeluangin waktu juga ya gitu ya. Ya gitu. Oke, hari ini Koko mau bahas topik yang vital menurut Koko, ini sangat-sangat penting ya. Ini levelnya menurut Koko tingkat atas ya. Dan ilmu ini Koko share ini free ke kalian ya. Ini ilmu ini didapat hanya untuk maksudnya didapat pada saat misalnya agen-agen yang jam terbangnya sudah cukup tinggi ya. Maksudnya kalau yang baru awal-awal atau agen yang jarang nanganin kasus-kasus agak sulit gini, dia mungkin susah ya untuk neranginnya ya. Oke. Kok topik hari ini ya, kok saya nih sekeluarga ya, misalnya 4 orang, suami istri dan 2 anak, udah dapat visa semua kok gitu. Terus nanti nih rencananya kok yang mau pergi itu saya sendiri nih kok gitu, saya sendiri kok. Nah terus nanti keluarga saya yang lain, istri dan 2 anak saya nanti nyusul kok gitu. Itu apa boleh kok gitu, seperti itu? Kok jawab ya. Seperti kita tahu ya guys ya, umur visa Amerika itu flat ya, nggak berubah-berubah 5 tahun. Jadi nggak pernah tuh ada yang dapat setahun, ada yang cuma 3 bulan gitu. Beda dengan Aussie lah, beda dengan Aussie dan beda dengan visa beberapa negara lainnya ya. Ini fix flat 5 tahun. Tiap kunjungan kan maksimal 6 bulan ya guys ya. Oke, menjawab pertanyaan tadi, kalau misalnya sekeluarga lo dapat visa tapi hanya suami yang pergi gitu ya, misalnya terus nanti anak-anak yang lain nyusul ya gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya suaminya atau istrinya dengan istrinya gitu pergi gitu, normal-normal aja, maksudnya liburan secara normal, misalnya cuma 7 hari atau sampai 2 minggu ya, 14 hari ya, atau maksimal sebulan lah, itu kan masih kategorinya liburan normal ya. Karena kalau misalnya di atas itu sebenarnya orang liburan itu sah-sah aja sih, mau 2 bulan 3 bulan itu haknya dia gitu. Cuma secara logik ya itu tidak masuk akal, karena kita ini liburan ke Amerika gitu ya, bukan ke negara yang tetangga, maksudnya yang kehidupannya maksudnya akomodasinya nggak gitu mahal ya. Ini kan Amerika ya, kalian tahu sendiri lah makan di sana berapa sehari. Hotel aja misalnya taruhlah, kan kota tujuannya New York atau Los Angeles ya. Los Angeles itu lebih murah ya, kategori hotelnya itu lebih murah dibanding New York ya. Taruhlah Los Angeles paling murah hotel ya, bukan losmen ya. Hotel itu 2 juta semalam ya. Kalau misalnya sebulan aja untuk hotel tok aja udah 60 juta guys. Jadi kalau kita hitung-hitungan akomodasi ya, maksudnya ya sebulan aja itu maksudnya akomodasi itu sudah besar gitu guys ya. Apalagi kalian misalnya liburan 2-3 bulan, itu ya tinggal kali lipetin aja, itu baru akomodasi hotel tok. Jadi menurut Koko kalau misalnya selama yang pergi itu maksudnya masih kategorinya normal liburannya di bawah sebulan, itu that's okay, no problem sama sekali gitu. Nah cuma kalau misalnya kalian berpikir gini, kok tapi saya rencananya mau 4-5 bulan nih kok, mau sekalian cari sampingan lah di sana lah. Ya kita tahu sendiri lah sampingannya itu ngapain ya gitu, maksudnya kerja ya. Ya itu nanti justru berat, yang belum pergi itu berat. Jadi kan jelas kalian nge-apply-nya itu bareng-bareng sekeluarga, terus dapat visanya bareng-bareng sekeluarga, terus pergi misalnya cuma sendiri gitu ya. Nah terus yang lainnya nyusul.
Ya kalau misalnya kalian di sana masih baru seminggu gitu ya nyusul silakan, boleh, that's okay, no problem sama sekali. Cuma kalau misalnya kalian udah 4 sampai 5 bulan terus anak sama istri nyusul, ya menurut Koko udah sulit lah ya, maksudnya gitu. Karena dari awal kalau misalnya secara pribadi ya, Koko misalnya sama murid-murid Koko ya, Koko selalu terangin. Kalau misalnya nanya ya, mereka kebetulan nanya juga gitu, kok kalau misalnya istri anak nyusul bisa apa enggak ya gitu ya, Koko selalu terangin ya, kalau misalnya kamu baru cuma seminggu 2 minggu ya that's okay. Cuma kalau misalnya kamu udah 3 sampai 5 bulan gitu, apalagi udah overstay gitu baru nyusul, itu problem lah, pasti problem. Nanti di imigrasinya anak sama istri udah pasti problem, nggak bisa gitu. Karena apa? Karena kan ya imigrasi bisa nimbang-nimbang lah, maksudnya ini orang ngapain ya udah sampai 5 bulanan di sana gitu, baru anak dan istri nyusul, ya itu udah pasti tahu lah ya mau ngapain nih kesannya, maksudnya mau kabur sekalian gitu lah, anggapnya kayak gitu. Jadi kok solusi terbaik kayak gimana? Ya solusi terbaik ya kalau misalnya kalian itu ya berangkat sekalian, simpelnya kayak gitu sih, berangkatnya sekalian, pulang sekalian, berangkat sekalian, simpelnya kayak gitu. Udah nggak ada cara lain, main TikTok gitu nggak ada, maksudnya main tektokan gitu udah nggak ada, cara lainnya udah seperti itu gitu. Jadi gini, kalau Koko ya prinsipnya ya, mungkin banyak kalau agent lain agak nyepelein, maksudnya gini, nyepelin itu wah udah gampang lah gitu. Itu Koko paling nggak suka tuh agent-agent kayak gitu, maksudnya terlalu nyepelin kayak gitu. Visa Amerika itu nggak sepele seperti itu gitu, maksudnya gitu. Ya memang ada trik-triknya, cuma ada peraturan-peraturan juga yang kalian, maksudnya kalau langgar sendiri pun gitu, cari penyakit sendiri pun ya udah pasti fatal akibatnya gitu guys. Kalau Koko agentnya sih selalu ngomong pahit di awal. Makanya kalau misalnya orang nanya ke Koko, kok ini peluang saya berapa persen ya kok ya? Saya nggak pernah tinggi-tinggi, udah 50-50, udah nggak usah pusing 50-50. Koko nggak bakal bilang kamu nih lolos nih gitu, nggak bakal pernah bilang. Meskipun datanya sebagus apapun, datanya sejelek apapun, Koko selalu bilang 50-50. Karena ini semua maksudnya nggak semanis yang dibayangkan kalian guys gitu, maksudnya pasti ada sisi pahitnya, dan Koko selalu terangin sisi pahitnya dari awal. Koko selalu terangin ya pahit-pahitnya gitulah, maksudnya gitu, nggak nyempelin. Banyak banget lah agent yang terlalu nyempelin hal-hal kayak gini ya gitu, maksudnya gitu. Ya jadi intinya solusinya itu kalau misalnya kalian sekeluarga misalnya gitu ya, itu ya apply sekalian, berangkat sekalian, udah nggak usah yang ini nyusul, yang itu nyusul, itu udah pasti ribet, udah pasti ribet. Nah itu case yang udah dapat visa guys ya, berempat ya, misalnya berempat. Nah ini case misalnya yang baru dapat visa bapaknya nih misalnya ya, terus berangkat gitu ya. Nah anak istrinya justru belum dapat visa. Nah itu lebih rumit lagi, menurut Koko lebih rumit lagi. Pasti dari awal Koko bilang udah sekalian aja, maksudnya oke lah awal-awal untuk ngetes kedalaman air ya, untuk hemat biaya ya bapaknya dulu aja, that's okay. Jadi maksudnya kalau ditolak pun ya bapaknya tok doang ya. Nah ini kebetulan misalnya bapaknya diterima, anaknya misalnya baru mau apply gitu ya. Nah bapaknya jangan pergi dulu. Koko selalu bilang udahlah jangan lah, bapaknya jangan pergi dulu lah gitu lah, jangan bandel lah, maksudnya jangan bandel lah. Mau pergi pun ya boleh kalau misalnya dalam batas waktu normal ya, maksudnya seminggu, 10 hari, 14 hari, maksimal sebulan, itu masih normal. Tapi selama ini ya, kalau yang pergi kayak gitu udah pasti, maksudnya suami yang pergi itu udah pasti ambilnya waktunya abnormal, maksudnya ya lebih dari sebulan udah pasti gitu. Nah kalau udah kayak gitu ya Koko udah fair-fairan aja, udah bilang ya kalau misalnya kamu berpikir kayak gitu ya udah susah gitu, maksudnya gitu. Karena dari awal konsepnya nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau apply barengan ya barengan, berangkat barengan, jangan ditinggal lah satu, ditinggal dua lah gitu. Ya gitu-gitu sih guys ya. Yaudah guys, oke. Hari ini Koko bahas topik, menurut Koko levelnya ini tire-nya tingkatannya udah S ya, maksudnya udah levelnya tinggi. Dan ini ilmu ini udah pasti jarang banget orang share ya. Jarang banget orang share, karena untuk dapetin pengetahuan ini itu butuh pengalaman yang ya, maksudnya ketemu orang lebih dari ya gitulah. Koko kalau misalnya cerita takutnya maksudnya si Korandi bohong aja nih, masa muridnya sampai segitu ya. Ya percaya nggak percaya udah gitu aja, maksudnya dengan pengalaman gitu ya. Koko sharing ini free untuk kalian ya, kalian serapin baik-baik karena ini keputusan hidup kalian gitu ya guys ya. Yaudah guys ya, oke, hari ini video cukup sekian. Oke, see you on the next video. Dadah guys.